Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini oleh Allah dipertemukan dalam pengajian kitab Durarul Bahiyah pertemuan yang ke-8. Mari kita mulai pengajian ini dengan istiqomah. Semoga Allah memberikan kita rahmat serta kesehatan kepada kita semua. Rahmatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa tabi'in wa tabi'in wa khususan ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan ila muassis hadzal ma'had al-asri assalam wa khususan ila mu'allif hadzal kitab lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadza faslun. Tegese utawi iki iku ana pasal suwiji bi bayani najasati ing dalem nerangake pira-pira najis wa izalatiha lan carane ngilangi ing najis. Di bab ini menjelaskan tentang bagaimana najis itu dan bagaimana cara menghilangkannya. Al hayawanatu utawi piro-piro hayawan kulluha yuskabehane hayawan iku tahirotun suci illal kalba kejaba asu wal khinzira lan celeng wa malan hayawan tawallada kang metu apa ma minhuma saking kalb lan khinzir au min ahadihima utawa saking salah sijine kalb lan khinzir. Jadi seluruh hewan itu adalah suci kecuali apa? Kecuali kalbun atau khinzir, yaitu anjing dan juga babi itu tidak suci atau najis. Serta hewan yang dilahirkan dari keduanya. Jadi yang dilahirkan dari keduanya itu termasuk najis. Contohnya apa? Campuran antara anjing sama kambing seumpama seperti itu. Jadi ketika keluar dari keduanya tersebut, maka itu dinamakan najis juga. Atau salah satu dari keduanya, atau nanti dari keduanya itu mengeluarkan lagi walaupun itu persilangan dari dua hayawan tersebut, maka itu juga dianggap najis. Wal maitatu utawi batang kuluha yuskabehane maitah iku binajasatun najis ilal adamiya kejaba batange anak Adam wasamaka lan iwak wal jaroda lan walang wa kuluma utawi sekabehane perkara kharaja kang metu apa ma minas sabilaini saking dalan loro iku najisun najis ilal maniya kejaba mani wariha lan angin wal khoso wal haso lan krikil ilam yang ngakit lamun ora kentel minal bauli saking uyuh wan najasatu utawi piro-piro najis iku salah satu aksamin telu piro-piro dumduman mukhaffafatun siji najis mukhaffafah wa mughalladatun lan najis mughalladah wa mutawasitatun lan najis mutawasithah. Jadi seluruh bangkai itu hukumnya najis kecuali manusia yang pertama, yang kedua adalah ikan, yang ketiga adalah belalang. Jadi ketiganya itu walaupun dia itu bangkai tetap dihukumi tidak najis. Dan juga dianggap najis yaitu yang keluar dari dua jalan, yaitu
dari jalan kemaluan atau dari jalan ketika kita ini melakukan qadhil hajat atau buang air besar, maka hukumnya itu juga disebut najis. Kecuali apa? Kecuali mani atau sperma dan juga angin itu tidak najis, dan juga kerikil jika tidak terbentuk dari kencing. Walaupun nanti kalian itu, kita ini cuma memakan uang dan itu keluar dari jalur belakang, maka uang itu tidak najis setelah dibersihkan. Berarti hukumnya itu tidak najisnya. Sedangkan najis itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama mukhaffafah, yang kedua adalah mughalladah, yang ketiga adalah mutawasithah. Jadi macamnya najis itu ada 3. Wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah iku baulu sobiyi, uyuwe bocah cilik, alladzi kang ilai alladzi lam yat'amu kang durung mangan sapa sobi warul labani sakliyane koan utawa susu, walam yablugh lan durung teka sapa sobi al haulaini ing 2 taun, waya duru lan bisa suci apa mahal luha panggunane najis mukhaffafah birosil ma'i kelawan nyiramake banyu alaihi ing atase mahal luha. Jadi yang pertama itu adalah najis mukhaffafah. Definisi dari najis mukhaffafah itu adalah kencingnya anak kecil lelaki, ini khusus lelaki, yang belum menelan selain air susu ibunya. Kalau sudah kecampuran susu yang lain, namanya susu sapi atau susu kambing, maka dia itu kencingnya nanti berubah tidak lagi mukhaffafah, berarti murni hanya minum air susu. Dan juga belum usia 2 tahun. Jadi usianya itu dibatasi 2 tahun. Hanya minum susu ibu saja atau ASI atau asbun, air susu bunda, itu adalah termasuk dari najis. Kencingnya anak kecil tadi termasuk najis mukhaffafah, kecuali tadi ada 2, yaitu apa? Dia meminum air susu selain air susunya ibu dan juga di atas umur 2 tahun. Cara mensucikannya bagaimana? Tempatnya itu hanya dipercikkan dengan air. Dipercikkan dengan air seperti ini, itu sudah dianggap suci. Wal mughalladhatu utawi najis mughalladhah iku najasatul kalbi, najise asu, wal khinziri lan celeng, wa far'i ahadima lan anake salah sijine kaleb lan khinzir, walayat huru lan ora suci apa mahalluha panggonane mughalladhah illa bi ghuslihi kejaba masuh ing mahalluha sab'a marotin kelawan 7 pira-pira ambalan. Ikhdahunna utawi salah sijine sab'u marrah iku mamzujatun den campuri biturabi kelawan lebu at-tahuri kang suci. Jadi najis mughalladhah itu adalah contohnya anjing dan juga babi dan juga anak dari keduanya. Tempatnya najis keduanya tadi ini tidak bisa suci kecuali dibasuh dengan 7 kali basuhan, yang mana salah satunya dari 7 basuhan tersebut itu dicampur dengan tanah atau debu yang mensucikan. Itu caranya membersihkan najis mughalladhah. Wal mutawassitatu utawi najis mutawassit
iku baqiyatun najasati sekerine pira-pira najis wayadhuru lan bisa suci apa mahal luha panggonane mutawasito bijaroyani kelawan ngilakake bijaroyanil mai kelawan ngelekake banyu ngalahi ing atase mahal luha marotan kelawan saambalan marotan kelawan ambalan wahidatan kang siji. Najis mutawasitoh adalah najis dari selain keduanya tadi. Berarti najis mutawasitoh itu tidak termasuk najis mukhafafah dan juga najis mughaladoh. Berarti di antara keduanya itu dinamakan najis mutawasitoh. Dan bagaimana cara mensucikannya? Yaitu apa? Tempat najis itu bisa suci dengan cara dialiri air sekali, biar saja. Mungkin ketika kita mencontohkan itu adalah ketika ada ayam masuk masjid itu membuang kotorannya, ayam tadi membuang kotoran di dalam masjid itu cukup dialiri airnya sampai dibersihkan dulu kotorannya, hilangkan dulu ainnya atau bentuknya dari najis tersebut atau kotorannya tersebut, lalu setelah itu disiram sampai air tersebut mengalir. Itu tata caranya menghilangkan najis mutawasitoh. Wa mahalul iktifai utawi panggunane ngalap cukup bima kelawan perkara dzukira kang den sebut apa ma bisalah sati aksami kelawan ing dalem bisalah satil aksami ing dalem telu pira-pira dumduman ilam yakun iku ilam yakun lamun ora ana lin najasati keduwe najis apa jirmun jirim utawa bentuk wala tokmun lan ora rasa wala launun lan ora werna wala rihun lan ora ambu. Wa ya utawi najasatu ilam yakun ilakhirihi iku al musammatu pira-pira najis kang den arani bil hukmiyati kelawan najis hukmi. Jadi ketiga najis di atas tadi itu bisa suci dengan syarat najis itu sudah dibuang dan tidak ada rasanya dan tidak ada warnanya dan tidak ada baunya, dan itu dinamakan najis hukmiyah. Fa'il kana mongko lamun ana ikulah hu'a keduwe najasah apa dzalika mengkono-mengkono jirim watu sama lan den arani najasah bilainiyati kelawan aran najis ainiyah. Wala tadhuru mongko ora bisa suci apa ainiyah bima kelawan perkara dzukira kang den tutur apa ma illa ba'da zawalil jirmi angin ing dalem sakwise ngilangi jirime najasah awil wasfi utawa sifate najasah. Fa in ta'adzara mongko lamun angel apa zawalul launi ngilangi wernane najasah awirihi utawa ambune najasah mufiya mongko den ngapura apa anhu saking laun utawa rih wa yu'falan den ngapura anin najasati saking najasah alati kang silai alati laya roha kang ora weruh ing najasah apa albasoru meripat al mu'tadilu kang mejono. Jadi yang dinamakan najis selanjutnya jika
salah satu dari keempat tadi hal tersebut yaitu apa? Jirim, tokmun, laun, dan rih masih ada, maka hal tersebut dinamakan najis ainiyah. Sedangkan najis ainiyah itu tidak bisa suci kecuali jika keempat hal tersebut itu dihilangkan. Jadi wis ngoyo untuk menghilangkan tapi tidak bisa, atau jika kesulitan untuk menghilangkannya atau warna atau baunya najis tersebut, maka dimaafkan. Jadi wis sudah menghilangkan sampai sekuat tenaga tapi bau sama rasanya itu masih dirasakan atau baunya itu masih ada, maka hal tersebut itu dimaafkan atau dimakfu. Najis yang tak terlihat oleh mata normal adalah dimaafkan. Jadi ketika mata normal itu kita itu tidak bisa melihat, maka hal tersebut atau najis tersebut itu dimaafkan. Kalau kita ini tidak bisa melihat, seumpama ada anak kecil naik ke masjid memakai sandal tapi tidak ada orang yang tahu, maka hal tersebut itu dimaafkan. Karena apa? Tidak ada yang mengetahui bahwa anak kecil tadi itu naik atau menaiki masjid, masuk dalam masjid. Jika tahu, maka yang melihat itu wajib membersihkannya atau mensucikannya. Wa yu'fa lan den ngapura andami opo andami nafsihi saking getihe awak dhewe. Wa ini istahala lan senajan wis malih opo getih koikan ing nanah kolilan padha uga kidik kana ana opo dam au kathiron utawa akeh ladami dudu getih al khariji kang metu minal manafidhi saking bolongane kang nerus kala ini koyok meripat wal anfilan irung wal udhunaini lan kuping loro wal khariju lan utawi getih kang metu bifili kelawan penggaweane dhewe wal mujawizu lan getih kang ngliwati mahallahu ing panggonane getih fa innahu mongko iku sak temene dam iku yufa den ngapura an qalilihi saking kedike dam duna kasirihi ora getihe ora akahe dam. Jadi najis tadi ketika termasuk kita itu mengeluarkan darah dari diri kita sendiri, meskipun berubah menjadi nanah, baik itu sedikit maupun banyak, kecuali darah yang keluar dari anggota badan yang berlubang seperti mata, hidung, dan telinga. Dengan darah yang keluar karena perbuatan seseorang dan darah yang melewati tempatnya, yang dimaafkan hanya yang sedikit, jika banyak itu tidak dimaafkan. Berarti apa? Ketika kita ini mengeluarkan darah, contohnya udunen itu mengeluarkan darah, setelah itu nanah, kalau sedikit itu dimakfu. Tapi kalau banyak itu tidak dimakfu atau tidak dimaafkan. Selanjutnya, benda yang keluar dari sumber najis adalah tidak dimaafkan sama sekali. Misalnya kemih dan anus. Nah, itu nanti dilanjutkan wal khariju utawi getih kang metu min makdani najasati saking nggon metu andungane najis kal mathanati koyok panggonane uyuh wa makhalil hoiti lan panggonane
tai fala yufa mongko ora den ngapura nganhu apa nganhu saking makdah najasah aslan kelawan babar pisan. Jadi ketika najis itu keluar dari dua jalur, yaitu dari jalur depan maupun dari jalur belakang, itu berupa darah, maka hal tersebut itu tidak dimaafkan. Wa mithlu lan iku kaya al kharij al muhtalitu utawi getih kang nyampuri bi ajnabiyin kelawan getih kang liya, wadamul kalbi lan getih asu, wal khinjiri lan khinjir, fayufa lan den ngapura an qalilin saking kidik an qalili dami huiri saking kidike getihe wong liya, walau istahala lan senajan wis malih apa dam koehan ing nanah. Jadi demikian juga najisnya yang bercampur dengan benda lain, yaitu ketika najis itu bercampur dengan benda lain, maka itu juga tidak dimaafkan atau tidak dimakfu. Dan juga najis anjing dan najis babi meskipun berubah menjadi nanah, maka itu juga tidak dimakfu. Wa yu'fa lan den ngapura an qalilin wa yu'fa lan den ngapura an katsiri dami apa an katsiri dami saking getihe saking akehe getih. Nahwil barogisi sepadane kutu wal komli lan tumo wal baudhi lan lemut malam yakun selagine ora ana apa dam iku bifi'lihi kelawan penggaweane wong. Fa in kana mongko lamun ana apa dam iku bifi'lihi kelawan penggaweane wong, ufiya mongko den ngapura kan qalilihi saking kidi edam fakot kalih bloko. Nah, selanjutnya ketika kita ada darah nyamuk atau kutu atau lalat, selama itu tidak keluar karena perbuatan diri sendiri, nah, jika keluar karena perbuatan diri sendiri maka dimaafkan jika sedikit. Jadi ada nyamuk kita geblok, itu ada darah sedikit, maka itu dimaafkan. Dan sedangkan pengertiannya banyak, kasir atau kolilnya darah, itu tergantung uruf atau kebiasaan sebuah masyarakat tersebut. Yang mana jika urufnya atau adat kebiasaannya itu dikatakan sedikit, maka darah tersebut itu juga sedikit. Demikian juga jika darah itu banyak, maka dianggap juga darah itu banyak. Maka ketika ada nyamuk kita tepuk dan itu keluar dengan diri sendirinya, maka itu dinamakan darah yang sedikit. Wal marji'u utawi anggota bali, wal marji'u lan utawi enggon bali fil qillati ing dalem sithik, wal kathrati lan akeh, al ngurfu apa al ngurfu pengadatan, fama ngadahu mongko utawi perkara kang milang-milang ing ma apa al ngurfu pepadan utawa pengadatan, qalilan ing sithik, bahwa mongko utawi ma iku qalilun sithik, wa ma mongko utawi perkara ngadahu kang milang-milang ing ma iku al ngurfu pengadatan, kathiron ing akeh, bahwa mongko utawi ma iku kathirun akeh.
Wala yadhuru lan ora bisa dadi suci apa sayun suwiji-wiji min najil aini saking najis ain utawa ketinggal illa julud dal maitati kejaba kulite badang idang dabagot nalikane den sama apa julud wal khamra lan arak idang kolabat nalikane malih apa khamr holan ing dadi cokak binafsia kelawan awak dhewene arak fa in turiha mongko lamun den cemplungake biya ing dalem khamr apa sayun suwiji-wiji qabla tahalluliha ing dalem sadurunge mali khamr walau tahiron lan senajan anane syai iku suci wabakiya lan isik tetep apa syai fiya ing dalem khamr hatta tahallalat sehingga malih dadi cokak apa khamr lam tathur mongko ora suci apa khamr. Jadi benda yang najis atau najis ainiyah atau benda itu sendiri najis itu tidak ada yang bisa suci. Jadi semuanya kecuali tadi kulitnya manusia seperti kulitnya hewan seperti kambing atau sapi itu juga dianggap najis. Kecuali jika kulit tersebut itu disamak. Kalau disamak itu menjadi suci. Nanti di belakang itu bagaimana cara penyamaan itu akan dituturkan di bab belakang atau fasal sendiri. Dan arak atau khamr jika berubah sendiri menjadi air cuka, nah, itu tidak apa-apa. Jika perbuahan itu terjadi karena benda dijatuhkan ke dalam arak sebelum berubah menjadi cuka, meskipun benda itu suci dan tetap berada di dalam arak sampai berubah menjadi cuka, maka arak tersebut tetap najis. Nah, ketika belum berubah menjadi arak, ada barang dimasukkan ke dalamnya dan itu nanti diangkat, maka arak tersebut atau benda tersebut yang dimasukkan itu termasuk masih dalam kategori najis. Kalau ada arak itu, kalau ada anggur, minuman anggur itu diperes, setelah itu diminum belum berubah menjadi arak, maka minuman anggur tersebut masih tidak najis. Tapi kalau sudah berubah menjadi khamr, disuling atau bagaimana caranya, tapi itu sudah berubah menjadi khamr, maka hal tersebut itu sudah menjadi najis untuk memegangnya. Faslun utawi iki iku fasal suwiji bibayani awqati sholawati ing dalem nerangake piro-piro utamane wektu sholat. Waktu zuhri utawi wektune sholat zuhur iku min zawali samsi awet lingsire srengenge ila masyiri dhilli tumeka dadi ayang-ayange ila masyiri dhilli kulli syai'in tumeka dadi ayang-ayange saben-saben suwiji-wiji mithluhu madani suwiji-wiji ghairu dhillil istiwa'i liyane ayang-ayange istiwa. Jadi waktu zuhur, pasal ini menjelaskan tentang waktu-waktu dalam sholat. Yang pertama adalah yang kita bahas waktu zuhur itu apa? Dimulai waktu zuhur itu sejak tergelincirnya matahari sampai bayangan benda sama dengan benda itu ditambah bayangan saat istiwa. Jadi ketika kita mendirikan bayangan maka itu berubah sedikit. Tapi kalau hari ini kita sudah tidak bingung menentukan waktu dalam sholat karena kita sudah banyak jam-jam yang ditaruh di mana-mana.
Tapi kalau kita melakukan perjalanan jauh tapi kita tidak membawa alat apapun, maka ketentuannya adalah ketika kita mendirikan benda dan itu sama dengan bayangannya itu sendiri, nah setelah itu agak condong sedikit, maka itu adalah batasannya sudah bisa dilakukan sholat zuhur. Wa waktu asri utawi waktune sholat ngasar iku mimba di waktu zuhri awet saking sakwise waktune sholat zuhur ila huru bisamsi tumeka surupe srengenge ila maghi bisafafil ila maghi bisafaki tumeka ilange mega al akhmari kang abang. Jadi batasannya waktu sholat zuhur itu adalah sejak waktu sholat zuhurnya itu habis sampai matahari terbenam. Itu kira-kira dinamakan atau ada mega merah, itu adalah batasannya sholat asar. Wawaktul ngisai utawi waktune sholat isya min maghibi syafaqi awet saking ilange mega. Wawaktul sekedar wawaktul ngisai utawi waktune sholat isya min maghibi syafaqi iku min maghibi syafaqi awet saking ilange mega ila tulungil fajri tumeka maring metune fajar. Jadi waktu sholat isya itu adalah mulai terbenamnya mega merah sampai terbitnya fajar sodik. Jadi mulai mega merah itu sampai terbitnya fajar sodik. Ada fajar kadzib, ada fajar sodik. Kalau fajar sodik itu biasanya sebelum waktunya fajar yang pertama itu dinamakan fajar kadzib. Kadang-kadang itu ngapusi. Tapi kalau fajar sodik itu adalah fajar yang memang benar-benar itu menjadi batas waktunya masuk sholat subuh. Waktu subuh utawi waktune sholat subuh iku minal fajri awit saking metune fajar ila tuluil samsi tumeka maring metune srengenge. Jadi waktu sholat subuh itu adalah fajar sodik sampai terbitnya matahari. Itu menandai apa? Menandai batas daripada kita melakukan sholat subuh. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji bibayanil auqati ing dalem nerangake pira-pira wektu alatikang tukrahu kang den makruhake apa sholatu sholat fiha ing dalem auqat. Jadi pasal ini menjelaskan tentang waktu-waktu yang memang dimakruhkan untuk sholat. Apa saja? Wa khamsatu auqati utawi 5 pira-pira wektu iku tahrumu haram wala tasikulan ora sah piya ing dalem auqat apa annafilatu salat sunnah alati kang ora ana alati kang la sababa kang ora ana sebab iku maujud laha kedue salat apa mutaqaddimun dingini au muqarinun utawa kang barengi bi ghairi makata ing dalem liyane kutha Mekah. Ba'da sholati suwiji sakwise salat subuh. Ba'da sholati subhi ing dalem sakwise salat subuh. Hatta tatlungu samsu hatta tatlungu sehingga meletek apa samsu srengenge. Wabadul asri lan sakwise salat ngasar ilal isfirori tumeka maring kuninge mega wa inda tulungi ya lan nalikane mletheke srengenge katatar tafinga
sehingga munggah apa srengenge karo mungkin kaya sak tumpah. Jadi yang pertama itu adalah sholat yang tidak mempunyai sebab yang menyertai atau mendahului itu haram dilakukan pada 5 waktu berikut. Yang pertama apa? Setelah sholat subuh sampai matahari terbit itu dilarang kita melakukan sholat apapun. Yang kedua adalah setelah sholat asar sampai matahari menguning. Jadi setelah sholat asar itu ketika ada matahari menguning warnanya kuning, maka itu dilarang kita untuk melakukan sholat apapun. Yang ketiga, ketika matahari menguning sampai terbenam, itu menjadi batasannya ketika kita ini melakukan sholat. Yang keempat adalah ketika matahari terbit sampai nangkik sepenggalah. Itu sepenggalah itu srit gitu saja. Jadi ketika matahari terbit itu sampai naik sepenggalah itu dilarang kita melakukan atau dimekruhkan kita melakukan sholat apapun. Wa indal isfirori lanalikone kuninge mega hatayak mula singgo sampurna apa surupe apa huru buah surupe srengenge. Wa inda istiwaiya lan nalikane jejeke srengenge kata nuzula sehingga lingsire apa asamsu illa fi yaumil jum'ati angin ing dalem dina Jum'ah. Yang terakhir itu adalah ketika matahari tepat di tengah langit sampai tergelincir itu dilarang untuk melakukan sholat atau dimakruhkan untuk melakukan sholat, kecuali itu dikecualikan yaitu apa? Sholat Jumat kita memang diharuskan batasannya adalah ketika matahari itu sudah ada di tengah-tengah lurus, tegak lurus, itu bisa kita melakukan sholat Jumat. Dikecualikan itu hanya pada ketika kita ini melakukan sholat Jumat yang diperbolehkan. Mungkin cukup sekian pada pertemuan yang ke-8. Wallahu a'lam bishawab wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.